kasih Bu. Selamat pagi. Kita ketemu lagi terkait untuk pertemuan hari ini. Sedikit menyampaikan terkait dengan persiapan untuk pembelajaran. Nanti sebelum pembelajaran di sini saya ingin menggali beberapa pertanyaan terkait dengan persiapan pembelajaran. Yang pertama, untuk pembelajaran yang akan dilaksanakan pada hari apa ya Pak Cicu? Pada hari Rabu. Pada hari Rabu. Ya. Tanggal 1 Maret 2023. Untuk mata pelajaran sendiri, Mata pelajarannya PMKR, pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Kemudian untuk sekolah di SMA 1 Puring untuk kelasnya Kelas 12 TKR 3. di sini berarti nanti untuk pembelajarannya di kelas 12 ini Pak, 12 Ya. TKR. Karena jumlah anaknya berapa ini ya? Jumlah anaknya 36. 36. Untuk ini masuknya jam berapa? Hah? Masuk ke jam berapa? Masuknya jam pertama sampai jam ke 8. Ya. Jam setengah 8 aja, setengah 8 sampai jam Jam setengah 12.47. ya. Sampai jam 1 nih. Ya. Terkait di mapel PMKR atau pemeliharaan mesin kendaraan ringan, untuk tujuannya sendiri nanti akan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut apa Pak? Tujuannya yaitu adalah ada 5. Yang pertama adalah melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menentukan kerusakan. Terus yang selanjutnya melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat mendiagnosis dari kerusakan EMS. Terus yang ketiga melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menentukan cara perbaikan dan melalui praktek memperbaiki kerusakan engine management system. Peserta didik dapat memperbaiki kerusakan dan terakhir adalah mengontrol kerusakan EMS. Nanti untuk tujuannya ini banyak ya, ada 5 poin ya, terkait dengan praktek. Kemudian untuk terkait dengan area pengembangan yang hendak dicapai apa saja Pak? Jadi yang untuk materi hari ini untuk pedagoginya atau untuk materinya adalah engine management system. EMS itu kita akan mempelajari engine management system. Setelah dipelajari nanti kita akan mencari troubleshootingnya atau mencari mendiagnosis dulu. Nanti setelah mendiagnosis terus menemukan masalah dan setelah itu menyelesaikan masalah. Singkatnya untuk ini pakai apa? Menggunakan problem based learning. Ya. PBL. Selain PPL ada lagi yang dipersiapkan untuk strategi pembelajarannya. Untuk strategi pembelajarannya saya menggunakan metode ada diskusi, tanya jawab, demonstrasi, praktek, dan pembahasan. Untuk itu, untuk modelnya adalah PBL, pendekatannya saintifik. Ya. Itu yang dapat saya konfirmasi terlebih dahulu. Ini untuk yang siapa untuk mengajar, nanti saya akan ikut di kelas untuk observasi. Nanti untuk hasil observasi nanti saya ada catatannya. Kemudian nanti kita ketemu lagi atau nanti kita diskusi lagi setelah selesai pembelajaran. Siap ini Pak. Siap. Nah, samanya biar nanti kita bisa belajar bareng-bareng terkait dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Itu yang dapat saya sampaikan untuk persiapan. Nanti untuk seperti apa nanti saya hanya mendampingi. Jadi yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya. Maaf, terima kasih atas kerjasamanya Pak. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Lapor kelas 12-5 jumlah 24 lengkap siap mengikuti pelajaran. Laksanakan. Untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Duduk istirahat, gerak. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat pagi. Pagi, luar biasa Taufan. Ya, terima kasih. Pada pertemuan kali ini saya akan sharing informasi atau sharing materi tentang engine management system. Kemarin sudah di-share di grup kelas tentang literasi digital untuk engine management system. Sudah dibaca tadi malam? Ya, sudah. Oke, sudah ya. Itu bentuk perkembangan zaman saat ini. Jadi literasi tidak hanya di perpustakaan saja, literasi dimanapun kalian saya share link terus dibaca di rumah pun itu namanya literasi digital. Sebelum memulainya, kita cek di bawah dekat kursi kalian mungkin ada sampah-sampah, silakan cek dulu. Kalau ada diambil, dimasukkan kantong dulu. Ya, untuk EMS, ada yang tahu EMS? Apa? EMS. Engine Management System. Kalau ini menurut kalian EMS itu apa sih? Seperti apa? EMS. Jadi, untuk Engine Management System ini adalah mengatur semua dari sensor, dari EPS, semuanya itu diatur oleh satu manajemen. Nah, ini KD-nya adalah kompetensi dasarnya adalah mendiagnosis kerusakan engine management system dan memperbaiki engine management system. Nah, di sini tujuan pembelajarannya. Peserta didik dapat menentukan kerusakan di dalam EMS. Peserta didik dapat mendiagnosis penyebab kerusakan. Peserta didik dapat menentukan cara perbaikan kerusakan. Nah, kegiatan pembelajarannya adalah bertanya jawab, berkelompok, diskusi, demonstrasi ya. Nah, di sini nanti ada tes pengetahuan di akhir nanti. Ada video ya. Saya tampilkan videonya dulu bisa diamati. Hi there. Have you heard about the recent technology incorporated in automotive sector? Well, it is called EMS Engine Management System, monitoring the engine speed and ensure optimal engine performance. Technically, the engine management system is responsible for controlling the amount of fuel being injected and for adjusting the ignition timing. Here, optimum functioning of the EMS assures maximum. An airflow sensor is a device that measures the actual speed of the Tadi saya sudah menampilkan video untuk EMS ini. EMS Engine Management System mengatur secara luas agar operasional mesin bisa tetap bekerja secara optimal setiap saat melalui pengaturan elemen mesin seperti sensor, aktuator, dan controller. Jadi kita membuat 6 kelompok. Nanti yang akan didiskusikan adalah trouble di dalam sensor dari engine management system. Ya, sekarang kalian membentuk kelompok terlebih dahulu. Silakan. Sudah? Ya, berarti belangkonya. Kalian ditulis trouble-nya yang sudah saya utarakan di dalam video itu. Misalnya ada yang dapat ada yang dapat knock sensor, ada yang dapat air temperatur sensor, ada yang dapat camshaft position, crankshaft position sensor. Nah, nanti kalian didiskusikan trouble yang terjadi beserta cara penanganannya.
kalian boleh mencari di literatur digital lewat handphone kalian. Silakan googling. Nah, kalian didiskusikan, yang didiskusikan adalah gejala kerusakan. Nah, itu nanti diisi gejala kerusakan pada kena sensor, pada yang kalian akan bahas. Terus penyebab kerusakannya biasanya kenapa? Terus keterangannya itu adalah cara cara memperbaiki boleh, cara menanganinya boleh, silakan. Ya, gimana? Ya, boleh. Nama kelompok berapa? Terus namanya siapa? Siapa? Ya, saya akan menilai untuk keaktifan kalian diskusi. Nanti saya akan nilai satu persatu ya. Jadi keaktifan kalian berdiskusi. Ya, ini kan penyebabnya. Terus keterangannya, iya. Mau diapakan setelah tahu ini? Setelah tahu penyebabnya mau diapakan? Kita akan mempresentasikan hasil diskusi kalian satu persatu, nanti akan dibacakan per kelompok materinya apa, terus nanti ada sesi tanya jawab antar kelompok. Ya, dimulai untuk kelompok 1 dulu. Silakan dipresentasikan. Ya, berdiri. Di sini memperkenalkan diri, nama saya Nurul Fatimah dari kelompok 1. Di sini saya akan membacakan tentang kerusakan pada elektronik control unit. Dari gejala kerusakan tersebut ada penyebab kerusakannya. Penyebab kerusakan pada elektronik control unit mobil adalah faktor usia dan jarak tempuh kendaraan. Semakin jauh jarak tempuh dan semakin tua usia penularan, maka semakin beresiko pula performa ECU pada mobil. Selain itu, penanganan mesin mobil yang salah juga bisa menyebabkan ECU mobil rusak. Dari gejala dan kerusakan tersebut dapat diperbaiki dengan cara diganti dan diperbaiki dan diservis. Ya, oke. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 2 mana? Ya. Oh ya. Izin memperkenalkan diri, Pak TNI Ya. akan membacakan hasil diskusi kami. Full injector. Gejala kerusakan. 1. Kinerja mesin mobil terhambat. Penyebab kerusakan injektor kotor, keterangan menyebabkan mesin mobil macet dan sering mendapat getaran. 2. Gejala kerusakan. Asap knalpot yang keluar lebih tebal. Penyebab kerusakan injektor yang tidak tertutup rapat. Keterangan suplai bensin bekerja dan menghasilkan campuran asap warna hitam dengan bau bensin. 3. Gejala kerusakan mesin mobil yang sering mati mendadak. Penyebab kerusakan kotornya injeksi, keterangan menghambat aliran bahan bakar sehingga mendadak mesin mati. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Ada tanggapan dari kelompok lain? Coba ada tanggapan. Siap, ingin bertanya. Ya, berdiri Mas. Karena saya ternyata izin bertanya, kenapa kok mobilnya bisa tersumbat bahan bakarnya? Karena ada kotoran yang menyumbat pada selang bahan bakar. Oke, terima kasih dulu. Ya, tepuk tangan untuk gimana nyanyinya? Ayo, 1, 2, 3, mulai. Bukan
untuk menyimpulkan pembelajaran pada siang hari ini, silakan untuk Mas Farid dulu. Saya izin memperkenalkan diri, saya Dargansa dari kelompok 4. Di sini saya menyimpulkan bahwa dari pembelajaran kali ini tentang materi EMS Engine Management System, itu saya dapat belajar bagaimana cara mengatasi temperatur sensor dan bagaimana cara mengatasinya. Untuk itu benar sekali, kita hari ini adalah belajar sangat banyak sekali. Yang pertama ya tentang air temperatur, knock sensor, terus ada lagi air flow ya, air flow meter, terus ECU electronic control unit ya. Dari itu kalian besok belajar tentang praktek terus semua itu EMS. Jadi pada pertemuan besok kita akan belajar praktek tentang mendiagnosis engine management system. Sebelum mengakhirinya silakan untuk dipimpin berdoa, disiapkan dulu terlebih dahulu. Siap, gerak. Siap, gerak. Pembelajaran telah selesai. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, berdoa menurut agama dan saya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Duduk istirahat. Gerak. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa Taufan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih Pak Siko, tadi Ya. sudah melaksanakan pembelajaran dan sudah saya ikuti dari awal dari kegiatan pra pembelajaran, kemudian proses pembelajaran sampai dengan proses akhir dalam pembelajaran sudah saya ikuti semua dari awal sampai dengan akhir. Di sini sudah ada catatan yang tadi terkait dengan observasi yang saya lakukan pada pembelajaran di Pak Siko tadi sudah benar ya, di kelas 12 TKR 3 dan jumlah siswanya ada 36. Kemudian materi adalah PMKR. Kemudian tadi di situ sudah disampaikan sebelum persiapan ada melakukan diskusi, tadi sudah dilakukan diskusi dengan antusias yang diikuti oleh siswa. Kemudian ada beberapa peserta didik yang kurang fokus tadi ada hanya ikut saja di dalam kelompok, itu sebagai catatan. Kemudian untuk yang tiga yaitu terkait dengan materi, tadi sudah disampaikan materinya, kemudian sudah menggunakan media pembelajaran, kemudian menggunakan proyektor dan sebagainya, sudah mengadopsi atau menggunakan alat teknologi untuk alat pembelajaran. Sudah pakai video atau pakai layar lebar, lebih jelas. Suaranya juga lebih Kemudian lebih jelas dibandingkan dengan proyektor hanya harus kita menyediakan sound dan sebagainya. Video tidak. Kemudian hasil atau dalam pembelajaran mungkin ada yang perlu disampaikan terkait kendalanya dengan penerapan. Tadi ada penerapan untuk strateginya itu PPL, bisa disampaikan untuk kendalanya apa? ya. Untuk tadi proses pembelajaran yang pertama tadi
prosesnya berjalan lancar sekitar 8 jam. Di situ memang banyak kendala. Yang pertama kendalanya motivasi siswa itu menurun untuk jam-jam mendekati jam 12. Itu sudah motivasi siswa menurun, terus semangat belajar siswa juga menurun pada saat jam-jam seperti itu. Jadi apalagi ditambah ada mungkin kelas lain lewat di depan kelas jam-jam sebelum istirahat, biasanya itu menambah apa ya, kondisi kelas saya tadi agak sedikit apa ya, kurang kondusif. Jadi siswa sudah kepikiran sudah mau istirahat karena jamnya terlalu panjang untuk apa, semangat siswa juga sudah menurun, motivasi belajar siswa juga sudah menurun karena mungkin hampir sudah jam 12 sudah waktunya istirahat seperti itu. Jadi ada beberapa siswa yang pada saat kebetulan kelompok nggak aktif, di kelompoknya juga dia tidak aktif, hanya ikut saja nyimak. Ada juga yang ada yang aktif, ada yang aktif dan aktif belajar itu banyak. Cuma ada beberapa yang memang yang kurang aktif pada saat diskusi kayak gitu. Kemudian terkait dengan kendalanya tadi ada Ya. motivasi, kemudian ada pembelajaran yang waktu terlalu panjang durasinya, kemudian semangat belajar siswa, kemudian masih ada yang pasif untuk katanya. Untuk rencana tindak lanjutnya untuk pertemuan ke depan seperti apa, Pak? Ya, kalau rencana tindak lanjut saya, jadi untuk pertemuan ke depan karena saya itu 8 jam itu saya kasih teori semua. Untuk rencana ke depan nanti 4 jam itu saya sudah kasih teori sedikit. Untuk 4 jam setelahnya nanti saya akan bimbing siswa ke bengkel praktik untuk melihat dan melaksanakan praktik menggunakan stand EMS. Kebetulan sekolahan kita kan punya stand EMS, jadi agar tidak jenuh di dalam kelas terus. Kemudian mengalihkan dari Ya, teori ke prakteknya gitu langsung bawa ke bengkel. Mungkin terkait dengan penilaiannya ada yang perlu disampaikan Pak seperti itu. kebetulan kemarin saya untuk melakukan penilaian itu menggunakan metode kertas, jadi saya bagi kertas. Di kertas itu saya tampilkan di slide, di videotron ada 3 pertanyaan. Nanti siswa itu menjawab pertanyaan tersebut itu di akhir. Tapi penilaian juga saya lakukan pada saat keaktifan siswa, terus ada saat kerjasamanya dengan teman-teman yang lain, terus keaktifan pada saat diskusi itu saya juga punya form penilaian itu. Jadi saya menilai dari keaktifan dan menilai dari keterampilannya atau pengetahuannya dari soal-soal itu. Jadi selain dengan soal yang sudah disusun, tapi juga penilaian saat proses pembelajaran langsung Pada saat diskusi, kuisis ya. Terima kasih Pak Siko atas kerjasamanya ini untuk tindak lanjut ke depan ya, kita sama-sama belajar, semoga nanti ke depannya lebih baik lagi dalam melayani murid atau peserta didik. Intinya adalah pembelajaran kita harus berfokus pada Student center. Terima kasih, itu yang bisa kita diskusikan pada pasca observasi. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.